Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimarzela Perdana Ayu. Dan saya Karimah. Kami adalah dokter muda Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami ingin membagi informasi mengenai langkah-langkah bagaimana seseorang dinyatakan positif menderita COVID-19. Sebelum melakukan langkah-langkah pemeriksaan, terlebih dahulu akan dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah ODP, yang kedua adalah PDP, lalu OTG. ODP adalah orang dalam pemantauan, PDP adalah pasien dalam pemantauan, OTG adalah orang tanpa gejala. Yang termasuk ke dalam kategori ODP atau PDP adalah memiliki gejala demam lebih atau sama dengan 38 derajat, memiliki gejala batuk atau pilek atau sakit tenggorokan atau infeksi saluran pernapasan akut lainnya, lalu memiliki riwayat perjalanan di dalam negeri atau luar negeri dengan transmisi lokal, lalu memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Yang membedakan antara ODP dan PDP adalah yang dikatakan ODP jika kasus belum terkonfirmasi, yang dikatakan pasien PDP adalah jika kasus sudah terkonfirmasi. Lalu, orang-orang yang termasuk ke dalam kategori OTG atau orang tanpa gejala adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19 namun tidak menimbulkan atau memiliki gejala apapun. Jika Anda termasuk ke salah satu kategori yang tadi sudah disebutkan, maka harus melakukan pemeriksaan RT-PCR atau real-time PCR atau yang biasa kita kenal dengan istilah pemeriksaan swab. Namun, jika pada fasilitas kesehatan terdekat tidak tersedia pemeriksaan swab, maka dapat melakukan pemeriksaan rapid test. Jika hasil rapid test dinyatakan negatif, maka yang harus Anda lakukan adalah isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini dilakukan selama 14 hari. Jika pada masa isolasi mandiri ini terjadi perburukan, maka langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan rapid test ulang. Jika tidak mengalami gejala perburukan, pada hari ke-10 Anda harus melakukan pemeriksaan rapid test ulang juga. Nah, pada hasil rapid test ulang ini terdapat hasil yang positif dan juga negatif. Bagaimana jika hasil yang dinyatakan adalah negatif? Maka dinyatakan bukan menderita COVID-19. Namun bagaimana jika hasil rapid test tersebut menyatakan positif? Sama seperti jika hasil rapid test pertama Anda dinyatakan positif, maka Anda harus melakukan tes PCR atau swab. Sama saja dengan jika hasil rapid test ulang tadi dinyatakan positif, maka harus melakukan pemeriksaan PCR atau swab ini. Nah, pada pemeriksaan PCR atau swab ini ada sedikit perbedaan pada kategori. Jika Anda termasuk ke kategori ODP atau PDP, maka pemeriksaan swab ini dilakukan pada hari pertama dan kedua secara berturut-turut. Jika Anda termasuk ke kategori OTG, maka pemeriksaan dilakukan pada hari pertama dan ke-14. Lalu bagaimana jika hasil pemeriksaan swab ini negatif? Maka Anda dinyatakan bukan menderita COVID-19. Lalu jika hasil pemeriksaan swab atau PCR tersebut menyatakan positif, maka Anda dinyatakan sebagai kasus terkonfirmasi COVID-19 atau positif COVID-19. Lalu bagaimana penanganan untuk pasien terkonfirmasi COVID-19? Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu, termasuk ke dalam manakah gejala kita. Terdapat 4 derajat keparahan gejala. Jika Anda termasuk ke dalam orang tanpa gejala atau orang dengan gejala ringan, yang harus dilakukan adalah isolasi diri selama 14 hari.
Selama isolasi ini, yang harus dilakukan adalah mencuci tangan dengan air mengalir, jangan lupa menerapkan 6 langkah, hindari menyentuh area wajah jika tidak yakin tangan bersih. Selanjutnya, bisa dibantu juga dengan berjemur di bawah matahari selama 5-15 menit. Kemudian, mengukur suhu 2-3 kali sehari, dan jika terdapat peningkatan suhu yaitu di atas 38 derajat Celcius, untuk langsung mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selanjutnya, menggunakan masker kemanapun, lalu menjaga kebersihan. Kemudian jangan lupa menerapkan etika batuk, kan, melakukan physical distancing dengan jarak 2 meter. Selanjutnya, jika memiliki penyakit penyerta dan mempunyai obat yang rutin diminum, disarankan tetap mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Yang terakhir, jangan lupa untuk menambah daya tahan tubuh, konsumsi vitamin C selama 14 hari. Jika Anda merasakan atau mengeluhkan gejala COVID-19, segera datangi fasilitas kesehatan terdekat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berdoa dan turut menjaga kesehatan.